Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel, bocah sing kepo bawa cerewet tembung peceh. Tapi aku murah senyum kan, guys. Iyalah ya. Semoga kabar kalian tetap sehat selalu dan terima kasih karena masih standby di channel aku. Dan kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh dan semoga kita selalu dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Dan kali ini mau ngebahas apa sih, Dis? Kamu, Dis? Aku mau membahas masalah virus corona, tapi bukan komunitas para janda mempesona ya. Netizen 62 ini ada-ada aja, pinter banget kalau suruh menggunakan kesempatan dan untuk menciptakan sesuatu, terutama yang menghasilkan money. Dibikinnya lah lagu Corona komunitas janda mempesona gitu. Udah dengar belum lagunya? Oh, cari aja, udah ada kok. Aku udah dengerin cuplikannya gitu. But here I will not talking about komunitas janda mempesona, tapi I want to talk about virus. Saya mau berbicara ataupun menanggapi tentang virus corona. Selama hebohnya virus corona di Wuhan sampai sudah sepi dari pemberitaan ataupun sudah sepi dari boomingnya virus corona di Wuhan, China, aku kayaknya belum ngebahas masalah virus corona ya. But karena sekarang udah masuk ke Indonesia, I will talk about it gitu. Karena saya lebih peduli negara aku gitu kan, bukan lebih peduli pada negara di sana, tapi di negara sendiri ya don't care gitu, seperti intoleransi deh. Jadi virus corona yang berasal pertama kali ada itu di Wuhan, China, yang sangat hebohnya tuh kenapa? Karena mengakibatkan kematian, bahkan bisa seperti jatuh mendadak kayak orang kena serangan jantung gitu ya. Dan virus itu menular gitu apabila berinteraksi dengan orang yang terinfeksi virus corona gitu, sampai kematiannya pun mencapai banyak banget, ratusan, bahkan mungkin kayaknya lebih dari 1.000 orang meninggal gitu ya, selama di seluruh negara yang terinfeksi virus corona gitu. Jadi sampai ya menjadi heboh gitu di Hong Kong ya. Setelah di Cina kemudian menjalar ke Hong Kong. Di Hong Kong terjadi penyerbuan ataupun penyetokan bahan pokok seperti tisu, beras, masker, sampai ada kelangkaan juga gitu, karena mereka pada takut keluar, ingin menyetok barang untuk jangka waktu beberapa hari ataupun beberapa bulan lamanya gitu kan. Teman-teman di Hong Kong juga banyak banget yang posting pembelian masker lah, yang banyak menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan keuntungan lah dan sebagainya gitu. Jadi tentu banyak orang yang memanfaatkan keadaan itu untuk mendapatkan keuntungan. Dan Indonesia aman. Nah, saat itu Indonesia aman, terbebas, tidak terdengar ada orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Ya. Terus sampai sekarang udah sepi beritanya, sudah bersepi infonya tentang wabah penyakit tersebut. Indonesia aman karena banyak kiai yang mendoakan, banyak ustadz yang mendoakan, dan ada ustadz yang mengatakan itu adalah tentara Allah yang dikirim ke Cina, ke negara-negara itu, kafir lah apa gitu ya. Pokoknya mengatakan virus corona itu adalah tentara Allah gitu. Jadi mungkin nggak akan datang ke Indonesia ya, nggak akan masuk ke Indonesia ya, karena di Indonesia itu banyak kiai, ulama, ustadz, walaupun ya banyak juga sih ustadz degleng ya. Ustadz abal-abal, ustadz KW-KW gitu kan. Dan sebelum beberapa waktu lalu sampai pemerintahan Arab Saudi juga menghentikan kunjungan ibadah umroh seluruh dunia gitu. Kok nggak ada protes dari kaum FPI kayak kadrun kayak gitu, nggak ada protes-protes apa namanya,
protes ataupun demo ke Kedubes Arab Saudi ya? Nggak ada ya. Padahal ibadah kok dilarang gitu kan. Kenapa sih pemerintah Arab Saudi takut sama tentara Allah ya? Kenapa sih orang malah justru dihentikan kunjungan ibadah umrohnya karena ada tentara Allah yang datang gitu kan, yang menyebar gitu kan. Oh, gimana tuh? FPI diam aja kan? Nggak ada yang protes ya? Apa karena takut mati juga kali ya? Nah, setelah itu baru terdengar bahwa ada warga negara Indonesia di Indonesia ya, karena kalau di luar negeri kemarin ada WNI juga yang terinfeksi virus corona, yaitu di kapal pesiar ya, Diamond Princess Diamond apa Diamond Princess itu ya, di Jepang sana itu. Tapi ini kejadiannya kan di Indonesia, jadi heboh gitu. Wow, virus corona masuk ke Indonesia. Bahkan Bapak Anies Baswedan mengatakan kalau karena virus corona keadaan Jakarta genting, gaswat. Kalau menurut Pak Anies Baswedan, adanya 2 orang yang terinfeksi virus corona itu lebih genting daripada keadaan banjir yang terjadi sejak Januari lalu, yang mengakibatkan ada orang meninggal, kerugian materi, kerugian apa saja akibat banjir yang terjadi di Jakarta. Jadi walaupun beliau Bapak Anies dan juga si senator Pakira itu sudah memberikan statement hoax tentang orang-orang yang terinfeksi dalam pengawasan virus corona gitu ya, masih ditambah lagi untuk membuat masyarakat lebih resah lagi. Jakarta genting karena virus corona. Padahal disampaikan, dibantah oleh Kemenkes dapat data dari mana. Kemudian keesokan harinya kalau nggak salah itu baru Bapak Jokowi dan juga Kemenkes menyampaikan kalau ada 2 orang warga Depok, ibu dan anak, yang berinteraksi dengan warga negara Jepang itu positif terinfeksi virus corona dan sudah dikarantina, sudah dilakukan perawatan khusus gitu ya. Itu kalau menurut kalian lebih genting mana sih, banjir Jakarta? Aku nggak tahu ya. Yang lebih genting lagi, Pemprov DKI Jakarta menyetok masker dalam jumlah hampir 1.500 kotak dan dijual dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Genting banget, emang genting untuk masyarakat Jakarta. Berterima kasihlah kepada Bapak Anies Baswedan. Selain kalian mengalami banjir yang berturut-turut, berulang kali terjadi dalam jangka waktu 2 bulan ini, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli masker dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Hebat kan? Hebat, sampai diprotes sama anggota PSI. Dijual mahal banget. Seharusnya diberikan gratis atau setidaknya dijual dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Wow, amazing kan? Amanjing. Amanjing. Jadi itu, kesempatan dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Itu namanya berpihak kepada rakyat, menyiksa rakyat, atau kebanggaan rakyat. Tentu bagi JKT58 there is no problem, mau dijual 1 juta sekalipun ya. Kalau mereka mau beli, kalau mereka butuh, mereka akan beli gitu ya. Nggak akan berat bagi mereka JKT58 gitu kan. Beda sama Surabaya. Kalau Bu Risma menyetok masker sejak Januari lalu untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia dan dibagi-bagikan kepada masyarakat Surabaya. Tapi karena judulnya Risma Wali Kota Surabaya menyimpan ataupun menyetok masker
disebarkannya sama para kadrunwan-kadrunwati, hater-haternya Bu Risma itu dijual, dilelang, ini dari itu. Kalau belum melihat penjelasan Bu Risma, kalian akan terpancing ataupun terhasut dengan info-info tersebut. Bu Risma menyetok ataupun menyimpan masker-masker, meminta kepada bawahannya untuk menyimpan masker. Itu bukan untuk dijual lagi seperti Pemprov DKI, bukan untuk dijual dengan harga mahal, bukan untuk mempersulit masyarakat mendapatkan masker, tapi justru diarahkan untuk diserahkan ke kelurahan-kelurahan, ke puskesmas, supaya bisa dibagi-bagikan kepada masyarakat, supaya bisa didapatkan oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak mendapat kesusahan untuk mendapatkan masker tersebut. Sudah diantisipasi jauh sebelumnya oleh Wali Kota Surabaya. Emang beda sama DKI Jakarta, itu emang beda, bro and sis. Warga Jakarta kan yang penting pimpinan seiman. Walaupun hasilnya dari jual ayat dan mayat, mau dijual masker itu 300.000, mereka nggak masalah. Walaupun nanti teriak-teriak menyalahkan pemerintah, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan ini dan itu. Ikuti kebiasaan Bapak Anies Baswedan untuk menghindari virus corona. Cuci tangan, lepas tangan, aman. Ya. Dan yang paling mengejutkan belakangan lagi, ditambah selain ada ustadz yang mengatakan virus corona itu tentara Allah, MUI memberi pernyataan orang yang terinfeksi virus corona itu orang yang mengonsumsi daging babi. Woi! Agama di Indonesia selain Islam, ada agama-agama lain yang mengizinkan mereka makan daging babi. Daerah-daerah yang mayoritas agama non-muslim, mereka terbiasa makan daging babi. Apakah mereka terinfeksi virus corona seperti di Wuhan? Jangan hanya melihat Wuhan sana dong ya. Lihat di negara kita sendiri ini dulu dong ya. Daerah Tapanuli, daerah Sumatera Utara ya, daerah NTT gitu, tentu mereka banyak mayoritas agama non-muslim yang mengonsumsi daging babi. Tapi mereka fine-fine aja kan, berabad lamanya, puluhan tahun lamanya mereka mengonsumsi. Itu adalah statement konyol, statement nggak ada logika dari MUI. Tapi buat kadrunwan dan kadrunwati, kalau kalian nggak makan daging babi, dengerin tuh pernyataan dari MUI. Kalau nggak makan daging babi nggak terinfeksi. Untuk saya pribadi ya bro and sis, mungkin kalian nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau saya pribadi ditanya, Des, kamu takut nggak sih sama virus corona? I'm not afraid at all virus corona. Kenapa kamu kok nggak takut? Karena saya bakalnya mati. Ada virus corona, nggak ada virus corona, saya bakalnya mati. Hanya menunggu waktu. Entah saya meninggal karena sakit, entah saya meninggal karena apa, yang jelas saya bakal mati. Jadi kita khawatir boleh panik, don't be over gitu ya. Jangan terlalu over paniknya, sampai menyerbu swalayan, menumpuk stok bahan makanan, sembako dan sebagainya, masker ditumpuk-tumpuk. Entah mereka mau untuk cari keuntungan atau kepanikan yang teramat sangat karena takut terinfeksi dan sebagainya. Seolah-olah mereka itu gak bakal mati setelah menyetok semua itu gitu ya. Seolah mereka itu akan kekal hidup, gak akan mati. Apakah mereka berpikir kalau mereka menyetok, kemudian yang lain susah mendapatkan, terus kalian akan terhindar dari kematian? Enggak kan? Jadi ya kita khawatir boleh, panik jangan terlalu gitu loh ya. Itu tadi kalau menurut aku ya. Saya pribadi sendiri nggak tahu pikiran kalian gitu ya. Entah itu karena ada virus corona atau enggak, kita ujung-ujungnya juga akan mati, kita juga akan meninggal. Jangankan orang yang kena virus corona, kena penyakit lainnya ataupun kecelakaan, bahkan orang yang sehat walafiat pun bisa meninggal secara tiba-tiba.
Jadi kita hanya menunggu waktu saja, not because about virus corona terus kemudian kita akan mati. Kalau nggak kena virus corona kita nggak bakal mati, itu enggak kan? Enggak kan? Jadi kan ada virus corona atau enggak, ya mungkin kita antisipasi aja untuk memperpanjang umur, tapi kita nggak tahu kan kematian kita itu kapan, bisa hari ini, besok, lusa, dan sebagainya gitu ya. Berharap sih panjang umur gitu kan. Jadi itu kalau menurut aku ya itu tadi, don't be over panic gitu ya, jangan paniknya itu jangan terlalu gitu ya. Oh, dan semoga orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kelipatan ganda keuntungan itu gitu ya. Semoga saja sih mereka diberi kesadaran bahwa semua itu nggak akan ada gunanya jika Allah lebih dulu mengambil nyawa kalian gitu kan ya. Jadi mari kita saling bahu-membahu untuk menghindari virus tersebut, untuk mengantisipasi gitu kan. Cuci tangan, jaga kesehatan dan sebagainya gitu. Karena virus corona itu bukan hanya karena virus corona, we all will die gitu, kita semua akan meninggal, hanya saja kita menunggu giliran kita kapan gitu. Lakukan hal yang baik, lakukan perbuatan yang baik untuk kebaikan, berharap yang baik, itu lebih dari cukup. Nikmati, syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua terhindar dari penyakit virus apapun itu, dan semoga kita semua ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Itu aja ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan, semoga kalian bisa memaafkan, dan terima kasih. Tetap jaga diri, waspada, dan tetap take care of yourself, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga saja virus corona segera berlalu pergi dari Indonesia sehingga tidak menimbulkan jatuh korban dari penyakit tersebut gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.